Oke, welcome back on Science Channel teman-teman. Masih di serial Sistem Desain Fundamental. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi materi algoritma sorting kita ya. Masuk ke bagian algoritma sorting kedua, yaitu insertion sort. Ya, jadi sesuai dengan namanya, ide di balik insertion sort adalah melakukan sorting dengan proses insert ke dalam collections teman-teman. Ya, jadi contohnya misalkan by the way, tergantung ya collection set, teman-teman mau pakai linked list atau mau pakai array, mau pakai tuple gitu ya. Intinya adalah ide di baliknya adalah melakukan insert ke dalam collections teman-teman gitu ya. Contohnya gini, misalkan gue punya slice of int. Oke. Collectionsnya misalkan 5, 3, 8, 4, 6 misalkan. Ya. Misalkan gue punya slice of integer seperti ini, teman-teman. Ide di balik insertion sort adalah kita coba lihat dari slice of collections teman-teman, maksudnya potongan dari collections teman-teman, mulai dari potongan dari elemen pertama, teman-teman, yaitu yang ini. Kita potong, terus kita masukin 3. Bang, kenapa gue bisa tiba-tiba bikin satu potong array di dalam array gitu ya, atau kalau misalkan di Golang kan slice ya namanya ya. Gue bikin slice di dalam slice lagi ya. Gue bikin gini karena teman-teman, kita coba bayangkan ya bahwa array dengan satu elemen itu udah pasti sorted kan. Kebayang nggak teman-teman maksudnya? Jadi misalkan gini, kalau lu punya collections misalkan integer, isinya cuma 3 doang nih, dah gini ya, satu elemen isinya 3, gue bisa bilang bahwa ini sorted kan. Paham ya maksudnya ya? Nah, makanya lo bayangin ya bahwa oke, slice di dalam slice ini sebenarnya udah sorted nih, 5 nih. Oke, terus gue coba masukin 3. Nah, proses masukin ini, proses insert ini, makanya disebut sebagai insertion. Paham ya maksudnya? Nah, tapi nggak cuma sembarang masukin aja teman-teman. Caranya adalah gini, kita ambil dulu 3, ya, ambil dulu 3, take away 3. Ini kan jadi kosong nih, elemennya kosong. Nah, 3 ini kita compare dengan sebelahnya, sebelah kirinya, gitu ya. Karena kita masukin ke dalam slice of slice yang tadi. Ya, kita masukin. Apakah 3 ini lebih kecil daripada elemen slice of slice sebelumnya, gitu ya? Apakah 3 ini lebih kecil dari 5 dalam hal ini? Ya, lebih kecil. Maka tuker. Swap. Berarti hasilnya jadi 3,5,8,4,6. Ya, kita masih punya array yang ini tadi kan. Nah, karena di belakangnya udah nggak ada elemen lagi, ya slice of slice-nya sudah selesai. Oke, slice of slice-nya sudah selesai, sudah beres, nggak ada lagi yang bisa di-compare, maka sudah selesai proses insert-nya. Jadi sekarang gitu ya, slice of slice-nya atau array of array-nya jadi segini. Nah, 3 dengan 5. Sekarang sudah sorted. Oke? Paham ya maksudnya ya? Berikutnya, kita masukin lagi 8 ke slice of slice kita. Oke, apakah 8 lebih kecil daripada 5? No. Oke, selesai. Nggak perlu lagi dicek ke belakang lagi. Kenapa bang? Nggak usah. Karena tadi inget, slice of slice ini yang kita pakai di sini itu udah pasti sorted. Paham ya? Makanya disebut sebagai insertion sort. Jadi kita coba masukin ke elemen yang paling depannya, paling akhirnya. Kalau ascending berarti harusnya paling besar yang sini kan. Yang di elemen terakhir di slice of slice itu udah pasti paling besar gitu ya. Kita compare aja. 8 ini lebih besar atau lebih kecil? Oh, ternyata udah lebih besar nih. Karena kita pengen ascending, udah benar berarti posisinya 8 di sini gitu. Udah selesai, nggak perlu lagi ngecek ke belakang. Maka sekarang array of array-nya atau slice of slice yang jadi 3 sampai 8. Paham ya maksudnya ya? Jadi 3, 5, 8, 4, 6. Kita punya array of array-nya yang ini gitu ya. Ini masih collections-nya. Oke. Sekarang kita masukin 4 ke sini. Apakah 4 lebih kecil? Karena kan harus sudah di kiri ya. Apakah 4 lebih kecil daripada 8? Iya, maka tukar. Berarti sekarang jadi posisinya 3, 5, 4, 8. Terus masih. Apakah 4 lebih kecil daripada 5? Iya, tukar lagi. Berarti 3, 4, 5, 8. Berikutnya 6 ya. Oke. Apakah 4 lebih kecil daripada 3? Enggak, berhenti. Stop. Oke. Berarti slice of slice-nya sekarang jadi 3 sampai 8 sampai sini. 4 elemen. Tadi kan 1 elemen, terus 2 elemen, terus 3 elemen, sekarang 4 elemen. Nah, elemen terakhir kita masukin lagi si 6. Masukin ke slice of slice kita.
Apakah 6 lebih kecil daripada 8? Iya, tuker. Berarti jadi di sini ya, berarti jadi 6, 8. Apakah 6 kurang dari 5? Enggak, berarti berhenti, selesai. Maka hasilnya jadi 3, 4, 5 gitu ya, terus 6, 8. Ya, udah sorted. Ya, terus slice of slice-nya sampai sini kan? Paham ya? Slice of slice-nya sekarang sudah jadi slice aslinya. Ya, array of array-nya udah jadi array beneran ya, array aslinya gitu. Karena udah sampai beres, karena sampai terakhir kan semuanya udah kita insert. Paham ya? Nah, itu cara kerja konsep cara kerja si insertion sort. Jadi basically kita masukin a new element ke dalam slice of slice gitu ya, atau array of array yang kita bikin secara abstrak di dalam collections kita gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman mungkin nanti di implementasi codingannya gue bagi jadi 2 ya, karena kalau misalkan teman-teman pakai data structures-nya linked list ya, teman-teman sebenarnya nggak perlu melakukan swap gitu, nggak perlu melakukan shifting elemen. Contohnya gini tadi elemennya berapa ya, 5328 ya, 532846 ya, 53846. Nah, kalau misalkan di linked list bentuknya kan jadi gini kan, 5 terus 3 terus 8 terus 4 terus 6. Bang, apa itu linked list? Nah, silakan cek di bagian data structures ya, di Golang in advance. Ingat gue udah bikin serialnya tentang data structure linked list gitu ya, beserta dengan slice juga ya, ada di situ ya. Oke, nah kalau misalkan pakai linked list teman-teman ya, teman-teman 5 misalkan ya, 5 dengan 3 ternyata lebih kecil, tinggal headnya aja diganti, 5-nya nggak usah di shifting ke kanan gitu. Jadi sekarang headnya jadi 3 ke 5 gitu. Paham ya maksudnya ya? Terus 8 masukin nih. 8 lebih besar atau lebih kecil daripada tailnya dari 5-nya. Tail itu kan selalu paling besar ya, tadi gue bilang ya. Ternyata lebih besar, udah nggak usah, tinggal next aja jadi ke sini. Sekarang tailnya jadi 8 gitu. Jadi nggak perlu ada proses shifting gitu. Nah, ini tergantung dari collections yang teman-teman punya. Tapi intinya cara kerja dari insertion sort itu adalah inserting element to the sorted collections gitu. Jadi kita udah punya sorted collections, terus kita masukin elemen-elemen baru. Kita urutin. Oh, ini lebih besar lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti taruh di kiri gitu ya. Maka si tailnya jadi, atau si sorted array-nya jadi shifting gitu. Paham ya maksudnya ya? Sekarang kan cuma masuk ke contoh implementasi kodenya di bahasa pemrograman Go, teman-teman. Ya, silahkan dibuka kode editornya teman-teman. Karena gue pakai Go seperti biasa ya, package main, func main. Nama functionsnya adalah insertion sort. Oke. Menerima satu parameter which is array ya, dengan tipe slice of in. Oke. Nah, karena gue pakai mutable method gitu ya. Intinya adalah gue pengen ubah si array atau slice asli yang dimasukin ke dalam functions ini gitu ya. Karena di beberapa bahasa pemrograman, mostly di functional programming gitu ya, itu mereka nggak support mutating the data gitu. Jadi kita mesti nge-return array baru yang udah di sorting gitu ya. Nah, kalau di Go nggak, karena dia imperatif ya, dan gue pakai approach untuk mutable aja. Jadi gue akan ngerubah elemen-elemen yang ada di dalam slice-nya langsung. Oke. Yang kedua adalah teman-teman bisa melakukan, karena ini kita pakai Go ya sekalian ya, gue kasih tahu juga bahwa di Go itu ketika kita passing sebuah slice itu bisa nil teman-teman, karena kita passing di address gitu ya. Jadi bisa jadi array yang dimasukin ke sini, nah ini itu nil nih value-nya, bukan array kosong ya, bukan slice kosong, tapi nil, memang nggak ada gitu ya. Makanya kita perlu validasi juga teman-teman, misalkan if array equals nil, yaudah return aja, nggak perlu disorting gitu ya. Terus length juga ya, misalkan if length dari array ternyata kurang dari sama dengan 1, ya udah pasti sorted ya kan, gue bilang tadi ya. Jadi kalau misalkan length-nya 1 ya, yang tadi subset dari sini nih, nah ini, nah kasus yang ini ya, karena panjangnya cuma 1 atau kurang dari 1, which is 0 gitu ya, kosong gitu, nggak ada apa-apa gitu, cuman gini doang, ya udah pasti sorted gitu ya, udah nggak usah disorting lagi. Paham ya maksudnya ya? Oke, makanya gue bikin seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke
cara kerja insertion sort-nya itu sendiri. Oke. Kita ambil dulu subsetnya tadi ya. Subset sama dengan 0. Apa tuh Bang subset? Subset itu adalah tadi. Nih, array of array-nya nih. Nah, ini subsetnya nih. Kita mulai dari subset indeks ke 0 kan. Paham ya? Kita mulai dari slice of slice indeks ke 0. Yang nantinya kita masukin elemen berikutnya ke dalam slice of slice kita. Nah, terakhir slice of slice kita maju. Nambah gitu setelah di-insert tadi gitu ya. Paham ya? Nah, sekarang kita mulai dari subset atau slice of slice. Atau gue bilangnya subset aja biar gampang ya. Subset ke 0. Oke. Nah, selama subset ke 0, selama subset ini kurang dari len r-1, artinya apa Bang? Artinya selama subset ini belum sampai ke kedua terakhir gitu ya. Kenapa yang terakhir nggak dibawa? Karena tadi terakhir itu udah pasti nanti dimasukin kan ke yang kedua terakhir, udah pasti sorted nantinya gitu. Mirip kayak bubble sort teman-teman. Paham ya? Selama subsetnya itu kurang dari kedua terakhir, nah, berarti belum sampai beres nih si subsetnya gitu artinya. Karena kita bakal berhenti ketika subsetnya itu bentar. Kita akan berhenti ketika subsetnya itu sama dengan panjang dari atau indeks dari elemen terakhir kan, which is 6 kalau dalam kasus ini gitu ya. Dari 0, 1, 2, 3, 4. Maka subset ini ya, subset ini akan berarti ketika 0 itu sama dengan kurang dari len min 1 ya, berarti di 3. Sampai di 3 udah selesai. Kenapa 3 selesai? Karena 4 dimasukin ke sini udah pasti jadi sorted nantinya gitu. Paham ya maksudnya ya? Oke. Nah, kita sekarang ambil lagi setelah kita punya subsetnya, sekarang kita mau melakukan insertnya, teman-teman. Insertnya mulai dari mana? Mulai dari next of subset. Ya, gue bilangnya next insert aja. Next insert itu adalah subset plus 1. Ya, dan mau kita compare dengan siapa? Dengan tail dari subsetnya kan? Kalau gitu tinggal pakai subsetnya aja. Jangan dipakai subsetnya. Kenapa? Karena subset ini adalah pointer untuk indeks kita sudah sejauh mana sih slice atau array of array yang kita punya gitu ya di dalam collection yang kita punya gitu. Makanya yang diganti subsetnya. Ini kita bikin variable baru namanya misalkan tail gitu ya. Tailnya adalah subset. Sama dengan subset. Oke. Nah, selama tailnya itu lebih dari sama dengan 0, artinya kalau belum sampai ke ujung kiri gitu ya, karena kita pakai ascending ya, belum sampai ke ujung kiri, oke, maka kita teruskan komparasinya. Ngerti ya maksudnya? Jadi gini, di kasus yang 64 ini teman-teman ya, karena kita mau masukin 4 ke dalam 358 ya, ini adalah next elemennya, ini adalah tailnya kan ya, ini adalah next insertnya. Kita mau masukin 4 ke sini teman-teman. Oke, berarti 4 compare dengan 8, lebih kecil mana? Lebih kecil 4, maka swap, ganti gitu ya, 4,8. Tapi apakah selesai berhenti? Enggak. Teruskan. Ya, teruskan ke sini 4 sama 5 kecil mana? Kecil 4, berarti ganti lagi 4,8. Sampai ketemu ketika 4 ini ternyata lebih besar daripada sebelah kirinya gitu. Which is yang ini kan, 3 dengan 4 lebih besar mana? Besar 4. Oh ya udah berhenti, nggak usah disuap lagi. Udah berhenti, nggak usah di-compare lagi. Tadi kamu bilang gitu ya di awal-awal ya. Kalau belum ngerti silakan ulang lagi di bagian cara kerja insertion sort-nya. Oke. Jadi selama tailnya lebih dari sama dengan 0 dan ya array dari next insert-nya ternyata kurang dari array of tailnya yang kita mau compare-nya gitu ya, maka kita lakukan swap terus gitu ya. Dan again ini untuk collections yang type-nya adalah array. Kalau linked list nanti beda lagi gitu ya. Oke, array, next insert, array tail, kita swap dengan array tail dengan r next insert. Oke, jangan lupa kita decrement juga ya si next insertnya, minus terus tailnya juga sama kita decrement ya. Setelah melakukan insertion tadi, ingat ya. Oke, kita udah nemuin posisi yang pas gitu ya. Si 4 ternyata ada di sini gitu ya. Jadi hasilnya ada 3, 4, 5, 8, 6. Oke, hal yang sudah dilakukan adalah nambah lagi si subsetnya, jangan lupa. Jadi seperti ini. Oke, di subsetnya kita tambah. Dah, beres.
insertion sort, selesai. Oke, kita coba array adalah slice of in, isinya adalah 5, 3, 8, 4, 6, 9, 10, 1 misalkan gue bikin yang ekstrim ya. Insertion sort, masukin array-nya, terus kita print aja si array-nya. Kita jalanin, go run, main.go. Lihat, sorted ya, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Ya, jadi cara kerjanya seperti itu insertion sort teman-teman. Jadi kita bikin subset, ya kita bikin slice of slice, slice dalam slice gitu. Setelah itu baru kita urutkan nih dia ada di sebelah mana. Gitu. Abis itu subsetnya kita tambahin.